orang yang nganggur, orang yang tidak bekerja, padahal dia itu mampu untuk bekerja. Kemudian dia hanya mengandalkan tawakalnya kepada Allah, Allahumma rzuqni. Ya Allah ya Allah berikanlah aku uang, berikan aku rezeki. Gitu. Ya, dia menganggap bahwa itu adalah tawakal, padahal itu bukan tawakal. Nah, tawakal kepada Allah itu ada dua rukunnya. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah bersandar kepada Allah, menyandarkan hati, menggantungkan hati kita kepada Allah. Nah, itu baru namanya tawakal. Kalau satu dari dua rukun tawakal ini tidak terpenuhi, maka bukan tawakal. Orang pertama misalnya hanya sibuk ikhtiar, bekerja. Tapi dia lupa hatinya itu disandarkan, dipautkan kepada Allah. Ya, dia lupa berharap rezeki yang halal kepada Allah, bergantung rezeki kepada Allah. Mungkin malah bergantungnya kepada bosnya gitu, atau kepada atasannya, ya, atau kepada pekerjaannya. Nah ini namanya bukan tawakal yang seperti ini. Bahkan itu bisa menodai akidah kita, ya, menodai tauhid kita. Seorang muslim itu bertawakal kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan, mengaitkan tawakal itu dengan iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi orang yang hanya berikhtiar tapi hatinya enggak dikaitkan sama Allah, hatinya enggak dimanage agar mengharap kepada Allah, mengharap rezeki kepada Allah, nah ini juga enggak tawakal. Atau orang yang sebaliknya, dia enggak ikhtiar, enggak kerja, tapi hatinya dikaitkan dengan Allah, minta terus sama Allah rezeki. Tapi dia tidak ada ikhtiar, berusaha. Nah ini juga bukan tawakal. Jadi ikhtiar itu penting banget, bekerja itu penting banget di dalam tawakal. Sampai-sampai para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk berikhtiar, ya, agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan suatu manfaat, walaupun ikhtiarnya itu sebenarnya enggak mungkin, ya. Ikhtiarnya itu sebenarnya enggak mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan itu. Tapi karena itu yang dia mampu, ya itu yang dia lakukan. Yaitu ketika Maryam hamil tua ingin melahirkan Isa alaihissalam, maka Allah perintahkan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goncanglah, ya, goncangkanlah pohon kurma itu agar buah-buah kurma yang muda itu jatuh dan kamu bisa makan. Itu akan bermanfaat untukmu dan untuk janinmu. Kalau kita pandang pakai pandangan zahir, ya, wanita yang hamil tua goyang pohon kurma, padahal pohon kurma itu seperti pohon kelapa, ya, besar, ya, berat gitu kan, tinggi gitu, ya, itu hampir mustahil bisa menjatuhkan kurma, apalagi kurmanya muda. Kalau kurmanya bosok mungkin, ya. Ini kurma muda masih lengket, ya kan, dengan dahan-dahan kurma itu. Tapi tusaqit alaiki rutaban janiyya, maka kurma-kurma muda itu akan jatuh. Allah mampu sebenarnya langsung memberikan bypass kurma muda, sudah tinggal siap makan langsung di hadapan di hadapan Maryam. Allah mampu sebenarnya. Tapi Allah ingin Maryam melakukan ikhtiar. Nah, ini pentingnya ikhtiar tuh. Ya. Walaupun itu ikhtiar yang paling lemah itu. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam ketika sudah dikejar sama mereka, ketika sedang dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya, mentok sampai Laut Merah. Mau balik nggak mungkin karena itu udah mereka sedang dikejar sama bala tentara Fir'aun, nggak mungkin balik arah. Mau melanjutkan perjalanan, ini sudah lautan. Akhirnya Bani Israel mengatakan, sudahlah, kita ini udah mati, kita di sini udah. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap
bertawakal, hatinya bergantung kepada Allah, punya harapan kepada Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Akhirnya kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk anidrib bi'asakal hajar, ya, untuk memukulkan tongkatmu kepada lautan ini, niscaya dia akan terbelah kemudian menjadi jalan ya bagi kalian untuk melarikan diri dari kejaran kejaran Fir'aun ya, dan bala tentaranya. Ya, padahal apa kaitannya belah laut dengan tongkat kecil yang dibawa Nabi Musa? Nggak ada kaitannya ya, mustahil. Ya. Tapi Allah SWT ingin menanamkan, mengajarkan kepada manusia bahwasanya penting juga bekerja keras, penting juga berikhtiar walaupun itu ya kita lemah, walaupun semampu kita. Apalagi kalau Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah bukakan kepada kita jalan-jalan ikhtiar yang yang luas bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu tentu lebih layak ataupun lebih diperintahkan lagi kita untuk mengupayakannya. Kemudian yang terakhir nih nasihatnya Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya di dunia ini. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya di dunia ini. Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi seorang muslim itu menggabungkan seimbang dalam dua ini. Imbang dunianya, imbang akhiratnya. Bukan seperti orang yang timpang sebelah. Orang yang hanya fokus ke dunia, akhiratnya lupa. Ya, orang-orang kapitalis, orang punya prinsip kapitalis, ya pokoknya dunia-dunia ataupun sosialis ya. Yang cari pokoknya dunia-dunia, keuntungan materi saja yang dia targetkan, yang dia cari. Atau bukan juga seperti orang yang lebih berat kepada akhirat, ya, dengan alasan zuhud, gitu. Sampai kemudian dia nggak peduli dengan pakaiannya, tidak peduli dengan kebersihan badannya, ya, tidak peduli dengan kesehatannya, mengabaikan keluarganya dengan alasan zuhud. Nah, itu sibuk ibadah nggak pernah kerja. Nah, seperti yang disinggung sama Umar bin Khattab tadi, ya. Ini juga tercela yang seperti itu. Yang satu ekstrem kiri, ini ekstrem kanan. Ya. Islam mengajarkan kepada kita agar seimbang, ya, terhadap dunia, imbang juga kepada akhirat. Maka orang muslim itu tengah-tengah. Dia bekerja juga untuk dunia sebatas memenuhi kebutuhan dunianya, ataupun sebatas belum mencari akhirat, itu juga bekerja untuk akhiratnya. Itu. Nah, ketika bekerja dunia, kata Ali, seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi kita semangat. Kemudian juga bekerjalah juga untuk akhirat, seakan-akan kamu mati besok. Jadi semangat. Kerja akhiratnya semangat. Kerja dunianya juga jadi semangat. Jadi semangat dunia, semangat juga dalam akhirat selama itu pekerjaan dunianya halal. Gitu. Jangan, ya, ini jangan dibalik prinsip ini ya. Ketika bekerja dunia, seakan-akan mati besok. Ya, ini jadinya kebalik sehingga nanti malah bukan semangat yang muncul. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memiliki semangat bekerja keras, ya, menekuni pekerjaan halal yang telah Allah hamparkan atau telah Allah bukakan untuk kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Kemudian kita akan masuk kepada sesi penutup, yaitu tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui panitia. Yang pertama, ini pertanyaan yang masuk adalah apa yang dimaksud dengan sedekah subuh? Ya. Sebenarnya istilah sedekah subuh ini istilah yang baru-baru muncul ya di akhir-akhir ini. Pada umumnya sedekah yang seperti ini dasarnya adalah sabda Nabi SAW tentang dua malaikat yang turun ya setiap pagi hari ya. Ma yusbihu ahadukum illa malakani yanzilani. Tidaklah kalian berjumpa dengan pagi hari
Wa yaqulu Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang satu mendoakan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak bersedekah di pagi hari ini ganti yang lebih baik, yang lebih berkah. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang lain mengatakan, mendoakan, ya Allah berikanlah orang-orang yang pelit bersedekah ya di pagi hari ini, berikanlah kepada mereka kebangkrutan, kesertan dalam rezekinya gitu. Jadi maksudnya adalah pengamalan terhadap hadis ini. Ya. Dan tidak dibatasi dengan waktu subuh gitu. Waktu subuh itu adalah waktu awal pagi ya. Kalau di dalam Islam pagi itu dimulai fajar, yaitu tibanya waktu subuh, sampai zawal ya, sampai zuhur. Sampai sebelum tiba waktu zuhur, nah itu masih pagi. Nah, sekarang nih masih pagi nih. Jadi orang kalau berinfak di waktu-waktu seperti ini ya, dia akan mendapatkan keutamaan ya, berupa doa malaikat tadi. Jadi tidak dibatasi dengan waktu subuh. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, seperti programmer, perusahaan swasta, kameramen TV swasta dan lain-lain. Tapi orang yang mengerjakannya berniat gaji untuk nafkah keluarga dan sedekah, apakah tetap dihitung kerja akhirat? Ya, dia bekerja murni pekerjaannya dunia, ya. Bukan pekerjaan yang seperti mengajar di pesantren ataupun mengajar agama yang diniatkan gajinya itu atau hasilnya itu untuk menafkahi keluarganya, menjadi sedekah. Bahkan kata Nabi SAW, sedekah yang kita berikan kepada keluarga itu seafdol-afdolnya sedekah. Nah, ini yang sering kita sering lupakan pada diri kita ketika kita sedang memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Rupiah yang kamu dermakan fi sabilillah, rupiah yang kamu sedekahkan untuk membebaskan budak, dan rupiah yang kamu berikan untuk menafkahi keluargamu, maka rupiah yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan untuk keluargamu. Ya, harusnya ketika kita sedang menyerahkan gaji kita untuk istri, untuk beli kebutuhan keluarga, atau untuk membayarkan SPP anak, membeli kebutuhan anak-anak kita, ataupun membantu orang tua, seharusnya ketika kita sedang melakukan itu, di dalam diri kita ini hadir, kita sedang melakukan ibadah yang besar. Ya. Lebih besar perasaan ibadahnya daripada kita sedang membantu anak yatim ataupun fakir miskin, karena memang pahalanya lebih besar gitu. Nah ini ya, jadi pekerjaan kita murni dunia kalau kita niatkan untuk menafkahi keluarga tadi, menjadi ibadah itu pekerjaan itu. Jam kerja kita sehari misalnya ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Nah selama itu juga kalau niatnya seperti ini, selama 5 jam, 6 jam, 7 jam itu ibadah itu. Menjadi ibadah. Tapi kalau kita nggak punya niat ini, ya bukan untuk tujuan itu, aneh kerja ya untuk ya mengisi waktu luang aja gitu kan, iseng gitu. Ada orang yang bekerja seperti itu ya, kerja untuk ya daripada nganggur mendingan kerja gitu. Nah, seperti itu dia kerja ya bernilai kerja aja, ya dosa juga enggak, pahala juga enggak gitu. Kecuali kalau dosanya kalau pekerjaannya mengandung dosa di situ ya, tercampuri maksiatnya di situ, menjadi bernilai dosa juga. Baik, kemudian juga kerjaan untuk akhirat, boleh juga untuk akhirat, untuk sedekah misalnya, untuk haji, untuk tadi amalan-amalan yang saya contohkan ya, yang saya ceritakan tadi tentang pintu-pintu surga yang atau pintu pahala yang melalui jalur harta ya. Baik, kemudian berikutnya, Ustadz izin bertanya, lebih baik sedekah kepada duafa atau saudara sendiri yang ekonominya rendah? Lebih besar pahalanya bersedekah kepada duafa, orang miskin yang ada hubungan kerabat dengan kita. Ya, itu lebih besar karena selain bernilai sedekah, itu juga bernilai silaturahim. Ya. Nabi SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wabda biman ta'ul. Dahulukanlah dalam berderma, bersedekah itu orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu para kerabatmu.
Jadi kalau mau bersedekah ya, jadi yang namanya sedekah itu para jamaah, sedekah itu adalah pemberian baik itu uang ataupun harta yang dalam bentuk lain yang diberikan kepada orang miskin. Itu namanya sedekah. Kalau pemberian diberikan kepada orang yang berkecukupan, itu bukan sedekah namanya. Jadi kalau kita mau mendapatkan keutamaan sedekah, berinfak macam-macam tadi, itu ya ketika pemberian kita ini tepat sasarannya itu kepada orang miskin. Kalau pemberian kepada orang yang kaya atau orang yang kecukupan namanya apa? Hadiah namanya gitu. Ya, jadi seperti itu supaya tepat sasaran. Nah, carilah orang-orang miskin yang ada hubungan kerabat dengan kita. Nah, itu yang harusnya didahulukan. Kalau itu sudah terpenuhi, mereka sudah terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, baru kemudian kita masih punya kelebihan rezeki, cari yang bukan kerabat seperti itu. Baik, demikian ini pertanyaannya sudah tidak ada lagi yang masuk. Jadi masih ada satu lagi nih masuk. Bagaimana kalau sedekah kepada orang-orang miskin yang tidak sholat? Sedekah kepada orang-orang miskin yang tidak sholat. Nah, ini. Jadi sedekah itu tetap bernilai pahala, baik diberikan kepada orang soleh ataupun yang tidak soleh, ataupun orang muslim maupun yang kafir. Selama sedekah yang kita berikan itu kita tahu tidak akan digunakan untuk sarana berdosa gitu. Maka kita tetap dapat pahala sedekah itu. Tapi kalau bicara lebih utama ya lebih baik diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjaga sholatnya. Di zaman sekarang sholat itu bisa menjadi tolak ukur kesolehan seseorang. Ya, bukan hanya zaman sekarang ya para hadirin dan hadirat. Sejak zaman Nabi SAW, sholat itu menjadi tolak ukur kualitas agama seseorang. Nabi sampai mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu. Yang pertama dihisab, disidang oleh Allah di hari kiamat nanti itu sholatnya. Kalau sholatnya baik maka amalan yang lain baik. Sholatnya buruk maka otomatis yang lain itu buruk. Nah ini. Jadi sholat bisa jadi indikator. Jadi sedekah kita utamakan kepada mereka yang rajin ke masjid, sholat jamaahnya di masjid gitu kan. Kita tahu dia orang yang menjaga sholat gitu, daripada orang yang tidak menjaga sholat. Insya Allah amanahnya dia dalam memanfaatkan sedekah itu lebih besar ya. Kita lebih tentram juga ya dengan sedekah yang kita berikan kepada orang yang seperti itu. Baik, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada kajian hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.